Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terpaksa menikah. Bab 1. Utang dan tawaran ajaib. Kamu pernah gak sih ngerasa hidup kamu tuh baik-baik aja? Jalan mulus, gak ada drama, gak ada badai, semua terasa stabil, tenang dan aman. Terus dalam satu malam, boom! Kehidupan kamu kayak digulingin Tuhan dari atas tangga pakai slow motion dan backsound My Heart Will Go On. Sumpah, aku pernah dan rasanya parah. Yang bikin tambah nyesek adalah ini semua bukan karena aku ngelakuin dosa besar, bukan karena karma masa lalu, tapi karena ayahku sendiri, sang legenda, the one and only, Pak Herman. Orang-orang sekitar biasa memanggil beliau Pak Her. Beliau orang baik, ramah, jarang marah, senyumannya tulus, tapi agak pelupa. Kadang lupa taruh kunci mobil, kadang lupa bayar listrik, pernah juga lupa kalau ayam goreng di kompor udah 2 jam gosong. Tapi kalau udah ngomongin soal bisnis, wah, semangatnya bisa ngalahin presenter acara TV belanja, gak pernah kehabisan kata. Beliau bisa nyeritain ide bisnis dari A sampai Z, plus Z-nya disambung ke A lagi, tanpa minum, tanpa napas panjang. Kadang aku curiga beliau tuh sempat ikut seminar motivasi 30 hari berturut-turut tanpa tidur. Masalahnya, semangat doang gak cukup buat ngebangun proyek gedung 12 lantai. Dan ya, benar saja. Proyek impian ayah Menara Harmoni, nama yang katanya terinspirasi dari kedamaian keluarga, meledak. Tenang, bukan meledak kayak bom, tapi secara teknis. Beton retak, tiang bengkok, struktur miring, dan salah satu sisi bangunan ambruk, kayak hati orang baru di ghosting padahal udah diajak ketemu orang tua. Kerugiannya, jangan ditanya, miliaran. Utang ada di mana-mana. Bank, supplier, kontraktor, tukang, bahkan warung nasi uduk depan rumah. Dan ayah, stres parah. Beliau sekarang tiap pagi lebih akrab ngobrol sama dispenser daripada sama kami. Awalnya aku pikir, ya udah, ini pasti titik terendah hidup. Aku siap. Ternyata belum. Malam itu aku lagi duduk di kamar, santai habis mandi, pakai daster polkadot, rambut dicepol asal, lagi menikmati semangkuk mie rebus yang kuanggap sebagai pahlawan malamku. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Ibu masuk dengan wajah aneh, antara tegang dan berusaha senyum. Nak, nanti malam keluarga Arjanta mau datang ke rumah ya. Aku ngunyah mie masih tenang. Siapa, Bu? Keluarga Arjanta yang punya perusahaan besar itu. Mereka katanya mau ngobrolin soal utang ayahmu. Aku mengangguk logis. Mungkin mereka mau bantu atau kasih keringanan. Tapi ibu belum selesai bicara. Dengan satu syarat, salah satu anak Pak Her harus menikah dengan anak mereka. Aku sempat nyembur mie ke meja. Serius? Maaf Bu, menikah? Ini kan 2025, kita tuh hidup di era 5G, bukan di zaman kerajaan Majapahit. Ibu mulai terisak. Ayah hanya diam. Wajah beliau sendu, tatapannya kosong. Persis kayak habis kehujanan sambil dengerin lagu Glenn Fredly di halte. Dan di situ aku sadar, keluarga kami beneran udah kepepet. Udah di ujung tebing dan tanahnya mulai longsor. Aku menatap ibu. Sarah aja Bu, kan dia anak kesayangan. Pinter, cantik, sering ikut seminar jodoh islami. Ibu dan ayah saling pandang, hening. Lalu ibu berkata dengan suara pelan, nyaris kayak bisikan. Sarah, kabur. Aku melongo. Apa? Sarah kabur? Iya, Sarah kabur ke Bali nak. Sama siapa? Pacarnya, ucap ibu. Kepalaku hampir jatuh ke meja. Sarah, adik tiriku yang tiap hari pakai skincare 10 langkah, posting selfie estetik, dan yakin dirinya itu Jennie Blackpink versi lokal. Ternyata kabur seminggu sebelum acara lamaran. Aku gak tahu harus ketawa, nangis, atau ngoles balsem ke jidat. Aku berdiri, tarik nafas, hitung 1-10. Lalu aku tanya, pelan, sabar, dengan suara selembut kapas. Terus, sekarang gimana? Ibu mendekat, menggenggam tanganku. Tatapannya dramatis. Kalau ada sinetron live, ini udah masuk prime time. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga ini, Kin. Aku terdiam. Dalam hati ribut, antara pengen lari ke planet lain atau pura-pura amnesia mendadak. Lalu aku mengangkat wajah. Boleh tanya satu hal? Ibu mengangguk.
Apa? Aku menetap serius. Anaknya cakep nggak? Jujur ya, meskipun dunia lagi kayak mau kiamat, aku tetap perempuan biasa yang punya rasa penasaran. Kalau hidupku harus berubah jadi drama Korea, ya minimal semoga pemeran utamanya nggak Zong. Bersambung. Terima kasih. Untuk yang masih penasaran dengan part selanjutnya, silahkan komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.